Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Ozdrama Fitri. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya, mari kita belajar sama-sama. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 1. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah permulaan untuk memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan pertanyaan penuntun. A. Quiz-leading atau questionnaire dan membimbing peserta didik berkolaboratif untuk mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Kontekstual, C. Discovery learning, D. Project based learning, E. Inquiry learning. Kira-kira jawaban untuk soal kita nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Project based learning. Mari kita bahas Bapak Ibu. Project based learning, pembelajaran berbasis project atau PJBL, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada sisa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 2 ya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau bisa dikenal dengan PBL merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL adalah A. Kompleks dan lengkap, B. Otentik dan bermakna, C. Tematik dan kompleks, D. Abstrak dan menyeluruh, E. Luas dan menyeluruh. Kira-kira jawaban untuk soal kita nomor 2 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Otentik dan bermakna. Mari kita bahas Bapak Ibu. Project based learning merupakan pendekatan yang belajarkan siswa yang dikonfrontasikan dengan masalah praktis berbentuk open-ended melalui stimuli dalam belajar. Permasalahan yang digunakan dalam project based learning adalah permasalahan yang terkait dengan tujuan kurikulum. Nyata, menantang, mendorong siswa mengembangkan strategi pemecahan masalah dan membutuhkan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah. Jadi jawaban yang benar yaitu B. Otentik dan bermakna. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 3. Seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendorong semua peserta didik mengemukakan ide dan tanggapan.
terhadap sebuah skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. Sedangkan yang E. Problem based learning. Jadi kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu untuk soal kita nomor 3 ini? Jawaban yang benar yaitu E. Problem based learning. Mari kita bahas Bapak Ibu. Model problem based learning diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Kita masuk soal nomor 4 ya Bapak Ibu. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model project based learning. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Dari nomor urut 1 sampai 6, urutkan yang paling benar. Kira-kira untuk jawaban kita nomor 4 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita bahas Bapak Ibu. Nomor 1, penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kelima, menguji hasil. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Berikut merupakan langkah-langkah dengan model project based learning yang benar ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 5. Model pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif, di mana peserta didik dapat memilih aspek tugas. Metode project based learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan. A. Kooperatif. B. Masalah. C. Project. D. Penugasan. Sedangkan yang E. Kelompok. Apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu untuk soal kita nomor 5? Jawaban yang benar yaitu C. Project. Mari kita bahas Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi penilaian interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa
untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbagai riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Soal nomor 6. Langkah-langkah umum model pembelajaran komparatif secara urut adalah: A. Kuis kerja kelompok orientasi penghargaan kelompok. B. Orientasi pengamatan bekerja kelompok kuis penghargaan kelompok. C. Orientasi bekerja kelompok kuis penghargaan kelompok. D. Kuis penghargaan kelompok bekerja kelompok orientasi. E. Orientasi penghargaan kelompok bekerja kelompok kuis. Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar yaitu C. Orientasi bekerja kelompok kuis penghargaan kelompok. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Langkah-langkah umum model pembelajaran komparatif secara urut adalah mulai dari orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 7. Seorang guru melakukan monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didiknya yang diketahui salah secara periodik, sehingga hal-hal yang berpotensi memberikan dampak hasil pembelajaran yang tidak optimal bisa dihindari. Strategi tersebut disebut dengan A. Strategi mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. B. Strategi penentuan urutan materi pembelajaran. C. Strategi menganalisis skemata peserta didik. D. Strategi mengantisipasi kemampuan awal peserta didik. E. Strategi menganalisis kebutuhan instruksional. Jawaban yang benar yaitu D. Strategi mengantisipasi kemampuan awal peserta didik. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa jawabannya D. Dalam konteks pembelajaran, period Kenluit dapat diartikan sebagai kemampuan awal yang dimiliki seorang peserta didik yang bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk melihat seberapa besar perubahan perilaku yang terjadi setelah seseorang mengikuti proses pembelajaran. Kujawa dan Huskes 1995 merumuskan pengertian prior Kenluit bahwa tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut sikap dan pengalaman yang telah dimiliki seorang pembelajar. Menurut Sudrajat 2013. Soal nomor 8. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning.
Jawaban yang benar yaitu discovery. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa jawabannya discovery. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagai sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 9. Peran guru dalam kegiatan dengan model program based learning adalah sebagai A. Penentu, B. Pelatih, C. Sumber belajar, D. Pelaksanaan, E. Pembimbing. Jawaban yang benar yaitu E. Pembimbing. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya pembimbing. Model pembelajaran problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang termasuk ke dalam pendekatan berpusat kepada peserta didik. Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi, mensupport pembelajaran siswa, membimbing hingga memonitor peserta didik, atau proses pembelajaran siswa. Guru harus mampu membangun kepercayaan diri setiap kelompok peserta didiknya untuk dapat memecahkan masalah, sambil mengembangkan pemahaman mereka akan materi pembelajaran. Jadi jawaban yang benar yaitu pembimbing. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 9. Peran guru dalam kegiatan dengan model program based learning adalah sebagai A. Penentu, B. Pelatih, C. Sumber belajar, D. Pelaksanaan, E. Pembimbing. Jawaban yang benar yaitu C. Strategi pembelajaran. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja video kita kali ini. Pembahasan kita tentang soal-soal pedagogik. Next time kita akan bahas apa lagi? Boleh komen di bawah ya. Baiklah Bapak Ibu, itu saja soal kita di video kali ini. Nanti ada video selanjutnya kita akan membahas soal kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozi Rama Fitri. Pantangin terus channel saya ya, kita belajar sama-sama. Assalamualaikum. Dadah, sampai ketemu lagi.